Nama saya Muhammad Adrianus. Saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 1 sampai pertemuan 7 pengantar material konstruksi. Pertemuan 1, pengantaran material konstruksi infrastruktur menurut Associated General Contractor of America adalah sistem dari fasilitas umum yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010, jenis-jenis bangunan ada bangunan sederhana lantai 1 sampai 4, bangunan bertingkat sedang lantai 5 sampai 8, dan bangunan bertingkat tinggi lebih dari lantai 8. Jenis infrastruktur ada jalan kereta api, jembatan, bendungan, irigasi, dan drainase, pelabuhan, dan lapangan terbang. Pertemuan 2 itu tentang kayu. Kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam, sumber kekayaan alam yang tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Kayu bisa dikatakan renewable resource. Kulit luar dan dalam cambium, kayu gubal, kayu taras, hati, serat, pori-pori, jari-jari kayu, lingkaran tumbuh adalah bagian dari kayu. Ini jenis-jenis kayu, ada kayu jati, kayu meranti, kayu merbau, kayu albazia, kayu cendana, kayu ulin, kayu eboni, kayu trembasi, kayu bangkirai, kayu kamper, kayu snorkeling, kayu sungkai, pinus dan cemara, kayu kelapa, kayu mahoni, kayu aren. Sifat fisik kayu, berat jenis semakin tinggi biji kayu akan semakin tinggi kekuatan kayu tersebut. 2. Higroskopik, kayu memiliki sifat dapat menyerap atau melepaskan air bergantung pada kelembapan udara. Kelembapan kayu dipengaruhi oleh suhu udara pada kondisi tertentu. 3. Warna kayu, warna pada kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur kayu dan kelembapan udara. Sifat mekanik kayu, 1. Kekuatan tarik menahan gaya tarik arah sejajar serat dan tegak lurus serat. Kekuatan tekan menahan gaya tekan kayu arah sejajar serat dan tegak lurus serat. 3. Kekuatan lentur adalah kekuatan untuk menahan momen lentur. Kelakuan ialah suatu ukuran kekuatan dalam menahan perubahan bentuk yang umumnya dinyatakan dengan istilah modulus elastisitas. Faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu yaitu 1. Berat jenis, 2. Struktur kayu, 3. Kelelahan kayu, pengaruh beban yang berulang dengan jumlah siklus yang besar pada suatu bahan. Pertemuan 3 itu agregat. Agregat adalah istilah kolektif untuk bahan mineral seperti pasir, kerikil, crushed stone yang digunakan pada media mengikat aspal dan semen Portland. Agregat memiliki fungsi untuk mengurangi susut pada beton, mempengaruhi ekonomisan beton, dan sifat yang tahan terhadap peraturan yang mempengaruhi ikatannya dengan pasta semen. Agregat mengisi 60-80% volume beton. Agregat sangat berpengaruh untuk kuat tekan, kuat luntur, dan durabilitas. Agregat terbagi menjadi 2, itu agregat kasar dan halus. Agregat kasar terdiri dari batu dan kerikil yang pecah yang tertahan saringan nomor 4. Sedangkan agregat halus terdiri dari batu pecah tersaring dan pasiran yang bersih lolos saringan nomor 4. Agregat menurut tekstur, agregat halus atau glassy terbentuk dari pengikisan air serta akibat patahan yang terjadi pada batuan halus atau batuan yang berlapis-lapis. Agregat ini membutuhkan air lebih sedikit daripada agregat kasar. Agregat berbutir atau granular mempunyai bentuk bulat dan teksturnya cenderung seragam. Agregat kasar berupa pecahan kasar yang terdiri dari batuan berbutir halus dan kasar yang mengandung bahan kristal tak kasat mata. 4. Agregat kristalin atau kristalin adalah agregat yang mengandung kristal yang dapat dilihat secara visual. Agregat sarang lebah atau honeycombs memiliki pori-pori yang sangat terasa, bahkan rongga-rongga yang ada di permukaan agregat ini bisa dilihat dengan jelas.
Mekanisme lekatan antara agregat dan pasta semen. Ikatan fisik agregat dengan permukaan yang kasar dapat mengembangkan ikatan yang baik dengan pasta semen. Ikatan kimia agregat yang mengandung silikat pada mengikat dengan pasta semen secara kimiawi. Kekuatan ini tergantung pada ikatan antara pasta semen dan agregat tersebut. Agregat yang kuat tidak serta-merta membuat beton yang kuat, namun membuat beton yang kuat dibutuhkan agregat baik dan kuat. Toughness atau kekerasan sebagai daya tahan agregat terhadap kehancuran akibat beban. Hardness, daya tahan agregat terhadap keausan, merupakan sifat penting bagi beton yang digunakan untuk jalan atau permukaan lantai yang harus memikul lalu lintas berat. Sifat fisik agregat itu adalah spesifik gravity, perbandingan massa bahan terhadap massa air. Di dalam keadaan ini agregat dapat menyerap air lebih banyak dan masih tampak kering pada permukaan. 2. Porositas dan absorpsi. Prioritas dan absorpsi agregat mempengaruhi daya lekat antara agregat dan pasta semen. Stabilitas kimia, daya tahan terhadap abrasi. Pengujian agregat akan diuji melalui 1. Analisa saringan, 2. Berat jenis, 3. Daya serap, 4. Kadar lumpur, 5. Modulus kehalusan. Los Angeles Test menunjukkan korelasi baik dengan keausan agregat pada beton dan juga kekuatan tekan yang dibilas dengan agregat tersebut. Metodenya 1. Sampel ukuran agregat 10 mm sampai dengan 14 mm. 2. Total agregat sampel 5.000 gram. 3. 500 putaran dengan kecepatan 31 sampai 33 rpm. 4. Agregat dicuci disaring melalui saringan 1,6 mm. 5. Fraksi yang tertinggal pada saringan dikeringkan dengan konstan dan timbang. Hasil Los Angeles Coefficient dihitung sebagai LA sama dengan L5000 kurang Richter mass bagi 50. 6. Agregat nilai LA kurang dari LA30 dianggap cukup kuat untuk digunakan dalam pelapisan permukaan jalan. Pertemuan 4. Semen adalah bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi suatu kesatuan yang padat. Kata semen berasal dari bahasa sementum, yaitu pengikat atau pelekat. Semen Portland diproduksi pertama kali pada tahun 1824 oleh Joseph Aspdin. Ia mematenkan clay dan limestone semen pada tanggal 21 Oktober 1824. Nama Portland diambil karena kemiripan antara kekerasan semen dengan batu alam yang ada di Portland, Inggris. Pembuatan semen Portland, material berkapur seperti limestone dan material lempeng dari tanah liat. Tahap pembuatannya itu penggilingan, pencampuran material dengan komposisi yang diinginkan, pembakaran di dalam kain suhu 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Semen hidrolik, materialnya mengeras apabila dicampur air. Setelah itu tidak mengalami perubahan kimia jika dikenai air. Pada proses pembuatan Portland semen dikenal sebagai wet process dan dry process. Proses pembuatan semen. 1. Proses basah. Raw material dihancurkan lalu digiling dalam raw mill sambil diiringi penambahan air sehingga kadar air menjadi 25-40% dari total material. 2. Proses semi basah. Dalam proses semi basah, umpan dalam bentuk cake. Penyediaan umpan kiln sama dengan proses basah, hanya umpan kiln disaring terlebih dahulu. Selanjutnya, cake yang digunakan sebagai umpan kiln di Sharton memiliki kandungan air antara 17-27%. Proses semi kering. Dalam proses semi kering, umpan dalam bentuk putiran bahan baku yang telah dihancurkan digiling dalam raw mill. Proses kering, bahan baku dipecah dan digiling sampai kadar air maksimal 1%. Selanjutnya dinginkan dan dicampur dengan gypsum dengan kadar gypsum sebanyak 4% untuk kemudian digiling dan finish mill hingga menjadi semen. Kehalusan penggilingan.
Satu, pentingnya untuk kemudahan pengerasan beton mengurangi bleeding atau naiknya sejumlah air ke permukaan beton. Laju hidrasi tergantung dari kehalusan partikel semen. Untuk memperoleh pertumbuhan kekuatan yang cepat diperlukan kehalusan yang tinggi. Panas hidrasi, jumlah panas semen yang belum terhidrasi yang dikeluarkan sampai terjadi hidrasi yang komplit pada temperatur tertentu. Kenaikan suhu pada beton disebabkan oleh volume beton dicetak setiap satu kali operasi. Kecepatan mencetak beton, keadaan suhu sekitar suhu beton pada saat dicetak. Jenis semen yaitu semen hidrolis. 1. Semen Portland dengan flash. 2. Semen Portland dengan silisia foam. 3. Semen Portland dengan serbuk bata. Semen non-hidrolis itu gyps campuran CaSO4 sebagai material dekorasi interior dan plasteran. 2. Lime terbuat dari kapur alam. 3. Semen magnesium kegunaannya khusus untuk interior. 4. Semen belerang tahan serangan asam, garam, dan mudah meleleh dan juga tidak tahan beku. Pertemuan 5 itu air semen dan admixture. Fungsi dari air pada semen dalam campuran beton air mempunyai dua buah fungsi. 1. Memungkinkan reaksi kimia penyebab pengikatan dan berlangsungnya pengerasan. 2. Pelincur campuran kerikil, pasir, dan semen agar memudahkan pencetakan. Tujuan utama pemakaian air: 1. Untuk proses hidrasi. 2. Untuk perawatan guna menjamin proses pengerasan yang sempurna. Analisa kimia dalam air untuk mengetahui apakah air untuk campuran beton memenuhi kriteria standar. Analisis ini meliputi pemeriksaan terhadap sulfat magnesium, amonium klorida, pH, karbon dioksida, minyak, dan lemak. Bahan campuran admixture adalah bahan yang ditambahkan pada campuran beton saat tahap pencampurannya. Tujuan menggunakan admixture untuk meningkatkan workability tanpa mengubah kadar air. Untuk mengurangi kadar air tanpa mengubah workability. Untuk memberikan pengaruh terhadap kombinasi di atas. Untuk menyesuaikan setting time. Untuk mengurangi segrasi dan bleeding. Untuk meningkatkan pumpability. Untuk mempercepatkan laju kekuatan di awal usia. Untuk meningkatkan kekuatan. Untuk meningkatkan daya tahan atau durability dan mengurangi permeabilitas. Untuk mengimbangi penggunaan agregat yang jelek. Bahan kimia lain pada beton itu concrete curing compound digunakan untuk memperlambat penguapan selama proses setting. Yang kedua, polymer bonding agent digunakan pada sambangan beton lama dengan beton baru. Yang ketiga, polymer modified mortar untuk perbaikan beton. Yang keempat, installation aid untuk menutup lubang pada dinding beton. Kelima adalah floor hardener and dust proofer untuk lokasi yang menginginkan lantai pada beton bebas dari debu. Yang keenam, waterproofing untuk mencegah terjadinya rembesan. Yang ketujuh, joint sealant untuk sambungan seperti pada lantai bangunan beton jembatan. Pertemuan 6, beton segar. Beton segar adalah material campuran segar terdiri dari semen, air, agregat yang dapat dicetak dalam bentuk apapun. Workabilitas itu kompaktibilitas beton dapat dipadatkan dan rongga udara diambil. Mobilitas beton dapat mengalir ke dalam cetakan. Stabilitas kemampuan beton untuk tetap sebagai massa yang homogen yang stabil. Faktor yang mempengaruhi workabilitas beton adalah water content, mix proportion, ukuran agregat, bentuk agregat, gradasi agregat, penggunaan bahan tambahan, cara pemadatan beserta alatnya. Segregasi adalah pemindahan dari berbagai bahan campuran beton kecenderungan butir-butir kasar untuk lepas dari campuran beton. Segresi cenderung terjadi karena gradasi ukuran bentuk permukaan agregat dan proporsi air dan semen. Bleeding, missing water yang naik permukaan beton sesaat setelah pengecoran beton dan partikel agregat kasar turun ke bawah.
Susut perubahan volume beton ke arah yang lebih kecil terjadinya letak pada beton biasanya berlangsung hingga 3 hari. Rongga lubang kecil untuk merupakan masalah beton timbul pada permukaan beton yang sudah mengering. Pengkristalan garam yang bersifat alkali terbawa ke permukaan plesteran akibatnya lapisan cat rusak. Slam test. Pengujian slam menghasilkan cara yang praktis dan sederhana untuk mempertahankan uniformitas yang dapat diterima dengan konsisten beton yang dihasilkan di lapangan. Dapat tes melalui slam test dan compressive factor test. Penurunan slam ada 3, yaitu slam sebenarnya, slam geser, dan slam mengalami keruntuhan seluruhnya. Pertemuan 7 itu kekuatan beton. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lain seperti dan semen. Agregat adalah agregat kasar umumnya terbuat dari batu kerikil, kapur, batu granit, dihancurkan, ditambahkan agregat halus seperti pasir serta air. Jenis-jenis beton adalah itu beton mortar, beton non pasir, beton hampa, beton bertulang, beton prategang, beton massa, beton serat. Kuat tekan beton. Kuat tekan beton adalah besarnya beban per satuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur apabila dibebankan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Faktor yang mempengaruhi itu faktor air, semen, umur, jumlah jenis semen, curik, dan jenis gradasi agregat. Kuat hancur beton itu beton dapat mencapai kuat hancur sampai 80 nmm atau 12.000 lb per in atau lebih tergantung pada perbandingan air, semen, serta tingkat pemadatannya. Faktor yang mempengaruhi itu jenis semen, jenis gradasi, curik, suhu, umur. Kuat tarik beton berkisar 1-18. Kuat tekan beton pada waktu umurnya masih muda dan berkisar 1-20 sesudahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.